Selamat siang teman-teman, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaan pertama. Kalau menurutmu saham Telkom masih prospek nggak? Mau beli nih. Wah ini dia kayaknya, ini berkaitan dengan story IG yang pernah aku share sebelumnya itu. Jadi saya di IG kemarin ada sempat share bahwa saya ada membeli saham Telkomsel itu di nilai rata-rata berapa. Dan juga gainnya udah berapa persen gitu. Kalau kamu tanya aku tentang untuk proyeksi harga ya, Telkomsel, ini menurutku ya, akhir tahun 2025 ini seharusnya bisa mencapai Rp2.900. Jadi kalau untuk kamu mau analisa saham, itu tidak ada pasti kamu mau gunakan fundamental atau technical. Saya biasanya itu menggunakan keduanya. Jadi pertama adalah kamu harus tahu, saham itu adalah sebuah bisnis. Jadi bisnis itu adalah perusahaan. Perusahaan kan harus punya dari sisi operasional, administrasi, dan mereka mau ningkatin cuannya. Jadi bukan hanya sekilas cuma angka-angka yang kamu lihat di chart gitu. Jadi fundamental itu masih sangat penting juga, apalagi yang blue chip gini ya. Pertama kita bahas tentang tata kelola perusahaannya. Kalau GCG Telkomsel ya, kita udah tahu lah. Secara umum kan BUMN kalau bilang GCG-nya itu masih kurang ideal ya. Masih ada fakta-fakta banyak di lapangan itu masih ada korupsi. Dari skalanya masih sangat kecil hingga yang sangat masif. Bahkan yang swasta juga ada. Lalu tentang kinerja keuangan perusahaan Telkomsel, kamu tahu? Tahun 2024, Telkom mencatatkan pendapatan itu sebesar 150 triliun rupiah. Laba bersihnya itu 23 triliun dengan margin 15,8% net profit marginnya. Lalu EBITDA-nya itu 75 triliun rupiah. Dibanding kompetitor lainnya itu, ini termasuk sangat masif. Dan mereka juga ada rencana ekspansi untuk memperluas jaringan 5G di seluruh kota Indonesia. Dan kalau untuk kompetitor Telkomsel kan ada XL dan juga Smartfren ya. Dan untungnya ini Telkomsel mempunyai kekuatan yaitu adalah mereka mendominasi pasar sekitar 50%. Dan juga jaringannya sangat luas dan infrastruktur yang sangat kuat. Lalu kita harus juga bisa menilai harga wajar Telkomsel ini. Nah, saya langsung kasih kamu jawaban aja. Kalau saya melakukan analisa Telkomsel, itu saya gunakan valuasi discounted cash flow. Jadi kalau nilai wajarnya itu sekitar 3.500. Jadi bisa dibilang tuh sekarang harga sahamnya masih under value ya. Ini saya record hari ini videonya tanggal 25 Mei. Harganya jatuh di berapa ini ya? 2.690 perak. Jadi masih under value ya. Margin of safety kita itu masih sangat besar. Dan kemudian untuk prospek masa depan Telkomsel ya. Pastinya kalau kita lihat dari berita ya, mereka rencana ekspansi 5G-nya lagi di berbagai kota. Lalu juga mereka sekarang lagi fokus kolaborasi dengan ZTE, perusahaan Cina sana untuk pengembangan AI. Jadi mereka harus secepatnya untuk tingkatin juga kualitas pelayanan customer service lah ya, untuk biar para customer itu pun bisa tetap berlangganan dan tidak kabur ke kompetitor lainnya. Dan sekarang kita akan bahas di sisi teknikal. Kalau teknikal, kamu harus tahu dulu. Sekarang resistensinya itu di angka 2.700. Jadi menurutku dalam jangka waktu dekat ini mungkin agak sulit untuk bisa bounce back harganya ke atas 2.800 lagi. Itu menurut informasi yang gue dapat ya. Dan juga chart pattern-nya itu masih belum bisa dapat secara jelas clear. Tapi ini sekarang mungkin lagi membentuk pola double bottom. Dan dengan ada double bottom ini, itu hanya berharap akan ada bullish pattern-nya nanti. Nah, saya mau sharing juga nih, kalau untuk Telkomsel ini, kemarin 2.800 itu harganya sempat ada lepas ya. Jadi itu kalau untuk kamu mau jual sahamnya ya, itu kamu harus buat strategi juga. Kamu mau masuk ke satu saham, kamu ada strategi. Harga keberapa kamu mau take profit. Nah, strategiku adalah untuk saat ini ya, jangka waktu dekat, 2.800 kemarin saya sempat TP, nanti harga 3.000 saya bakalan take profit kedua, dan sisa uangnya itu saya akan biarin ke sana sampai menyentuh nilai wajar perusahaannya. Dan kalau saya pribadi ya,
Rasa tuh kalau untuk saham Telkomsel, itu cocoknya itu bisa di hold di jangka waktu investasi menengah. Mungkin sekitar setahun sampai 3 tahun gitu. Kalau untuk mau dibilang jangka panjang ya, 5 tahun ke atas, menurutku Telkomsel ini masih belum cocok. Kecuali kamu mau cari sebagai saham dividen ya, itu mungkin masih bisa dikonsider. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, berapa gaji pertama kali kamu kerja? Pertama kali aku kerja ya itu tahun 2017 itu. Itu aku umur 17 tahun. Aku ingat, itu gajinya 3,5 juta. Saya tinggalnya di kota Batam ya. Jadi sering waktu saya juga pindah perusahaan, dapat tawaran lebih besar, kemudian pindah lagi. Jadi gitu kalau kamu mau kerja. Kalau perusahaannya kamu rasa pada saat itu misalnya kalau kamu rasa perusahaannya misalnya kurang menghargai kamu dan kamu mungkin merasa bisa berkembang di tempat lain, ya silakan pindah aja. Kita realistis saja, kerja kan demi mencari uang ya. Kecuali perusahaan yang kamu masuk itu mungkin ada prospek masa depannya dan kamu bisa naik jabatan lagi. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau kamu punya 100 juta sekarang, kamu akan pakai untuk apa? Ya, dilakukan investasi lah. Kamu investasi ke saham ataupun kripto, tergantung juga knowledge kamu di mana ya, atau edge-nya. Karena kalau kita melakukan investasi, ingat ya, investasi kita bisa bilang sesuai profil risiko. Antara kita bilang saat muda ataupun tua ini. Kalau macam umur saya sekarang, dengan kondisi saya saat ini, masih belum punya tanggungan, dan juga masih bisa dibilang muda, tujuan saat investasi itu adalah untuk melipat gandakan uang. Cara kamu mengatur keuangan pribadi harian dan juga bulanan. Saya sih nggak ada rumus-rumus tertentu ya. Yang penting setiap bulan saya tidak menghabiskan uang aku melebihi dari pendapatan. Tidak ada jumlah persentase sih. Misalnya nih, biaya per bulanku sekarang hidup misalnya sekitar 10 juta. Sebisa mungkin ya jangan melebihi penghasilan aku, gitu aja. Sisa uangnya digunakan untuk apa? Diinvestasikan lagi, dialokasi untuk investasi dan juga trading. Kalau untuk dana darurat sih, untuk aku cukup taruh 6 bulan, mungkin sampai setahun aja.